Kalau hatinya sekeras batu dan sudah tidak percaya kepada kita lagi, apa bisa Umi? Nah ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winnerku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat Winnerku semuanya masih terus istiqomah di jalan Allah. Untuk sobat Winnerku yang mungkin saat ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat sakitnya, Allah gantikan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur serta umur yang berkah. Semoga sobat Winnerku semuanya saat ini sedang terlilit amanah-amanah hutang, Allah lunaskan amanah-amanahnya dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolok-olok, digunjing, dihinakan, diintimidasi oleh manusia lain. Semoga sobat Winnerku semuanya yang masih belum memiliki pasangan hidup, Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sobat Winnerku semuanya yang masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan keturunan yang soleh-soleh. Untuk sahabat Winnerku semuanya saat ini masih menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sahabat Winnerku semuanya yang saat ini sedang bersedih hati, semoga Allah gantikan kesedihannya dengan kebahagiaan. Semoga sahabat Winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah segera sentuh hatinya dengan hidayah dan berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Untuk sahabat Winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu bersyukur atas nikmat Allah, ya. Jangan pernah lupa bersyukur. Ketika kita bangun tidur pertama kali, kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Seperti saya ini, walaupun suaranya serak karena kecapean, tapi masih diberikan nikmat sehat, ya. Setidaknya nggak sakit, walaupun kecapean, kelelahan, yang efeknya suaranya serak. Jadi saya mohon maaf kalau suaranya kurang nyaman didengarkan. Ini kita akan menjawab pertanyaan di video Q&A atau video tanya jawab mengenai amalan melembutkan hati part 3 nya, ya. Kita lanjut aja supaya gampang gitu, ya. Yang part 2 nya diisi pertanyaan dan juga detail penjelasan amalan melembutkan hati. Oke, kita jawab pertanyaannya. Yang pertama ini dari siapa ini? Nurul Afifah Puspa, ya. Gak ada ucapan salam, jadi saya yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Mbak Nurul. Doa kelembutan hati apa? Saya tadi cari kok nggak ada, cari-cari kok nggak ada. Amalan melembutkan hati, panjenengan simak di video saya. Scroll tadi saya panjenengan komennya saya sudah tag di video Q&A amalan melembutkan hati part 2, ya. Kalau dicari dengan benar pasti ketemu, ya. Nyarinya harus dengan kesabaran. Rata-rata netizen ini nonton sekilas, baru tahu channel saya, nonton sekilas, nyarinya nggak dengan sabar. Kadang ada yang nggak sabar, ini masih bagus nih Mbak Nurul Afifah. Ada kadang banyak kebanyakan ngomong gitu. Amalannya mana? Ya cari dong, cari dengan sabar. Jadi kita itu melatih diri kita dengan kesabaran, ya, dengan kesabaran dalam hal-hal kecil. Kayak ngadepin channel YouTube gitu, ya. Misalnya nonton channelnya orang, yang namanya orang ya, jadi konten kreator, jadi YouTuber, itu memang mesti banyak omong. Kalau nggak banyak omong ya bisu gitu. Kalau nggak banyak omong ya nggak mungkin punya channel YouTube gitu loh. Jadi sabar, jangan komentar-komentar buruk. Latih hati kita dengan hal-hal sekecil ini. Kalau kita terbiasa bersabar, melatih diri kita bersabar dalam hal-hal kecil, insya Allah ketika kita diberikan ujian Allah yang sangat besar, kita sudah terbiasa hati kita bersabar gitu, ya. Sedangkan firman-Nya Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi yang bertanya, mana amalannya? Ya, saya akan cantumkan ya videonya di atas sini atau sini, ya. Saya akan cantumkan, nanti saya rekomendasikan di atas. Itu yang di part 2, itu ada penjelasan saya detail lengkap. Oke, yang selanjutnya dari Mbak Putri Nun. Kalau hatinya sekeras batu dan sudah tidak percaya kepada kita lagi, apa bisa Umi? Nah ini nih contoh nih. Sedangkan Allah saja ya berfirman bahwa rahmatku mendahului takdirku. Nah sementara ini ucapannya Mbak Putri mendahului rahmatnya Allah. Sementara rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin buat Allah? Jangankan cuma hati manusia yang mudah dibolak-balik oleh Allah. Allah membolak-balikkan hati manusia gampang, seperti kita membolak-balikkan tangan gini.
Benci, cinta. Sayang, benci. Rindu, benci. Itu Allah bisa. Apa yang tidak bisa buat Allah? Asal kita yakin kepada Allah 100% tanpa coel, kita yakin kepadanya bahwa dialah yang maha membolak-balikkan hati, insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang penting di sininya kita yakin kepada Allah, di lisannya kita istiqomah mendamaikan amalan tersebut gitu. Dari Aki Pandu Dewantoro, Umi, ini amalannya untuk wanita saja kan? Apa bisa untuk pria? Bisa. Pria wanita yang semuanya punya hati bisa. Kita judulnya aja adalah amalan melembutkan hati. Misalnya si pria mau melembutkan hati istrinya yang keras sekali nggak bisa menerima hidayah, amalkan. Sebaliknya juga si wanita mau mengamalkan untuk suaminya yang berkeras hati, yang suka main tangan, yang suka main pukul. Itu banyak sekali di UCR. Ada banyak banget ya, ratusan yang mengamalkan amalan ini untuk suami beliau yang tadinya keras hatinya. Alhamdulillah Allah lembutkan. Intinya kita mintanya kepada Allah. Bukan hebat amalannya, bukan, yang hebat itu Allah. Yang punya kuasa bolak-balikan itu Allah gitu. Jadi bisa. Dari Mbak Vina, Assalamualaikum Umi. Selama ini Umi telah mengajarkan kepada kami tentang amalan melembutkan hati. Bahkan dengan fadilah amalan tersebut sang mantan bisa kembali. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, adakah amalan untuk melupakan mantan? Karena jujur Umi, saya belum bisa melupakan mantan, belum bisa move on ceritanya Mbak Vina. Mohon pencerahannya Umi, saya benar-benar mohon solusinya Umi. Terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan Umi sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan doa-doa Umi senantiasa diijabah oleh Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang begini bagus nih. Dari depan, dari belakang ngasih salam. Ya, kita biasakan memberikan salam kepada saudara muslim kita yang kita temui, walaupun tidak berhadapan-hadapan seperti kita ini. Karena memberi salam itu adalah mendoakan, ya. Yang menjawab salam juga sama, mendoakan juga. Oke. Pertanyaannya adalah, adakah amalan untuk melupakan mantan? Baca sholawat tibil kulub atau sholawat syifa. Sholawat tibil kulub itu kan sholawat penyembuh, sholawat syifa kan buat penyakit. Nah, nggak move on dari masa lalu itu juga penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Yang menciptakan siapa? Syaitan atau jin, dari golongannya jin. Syaitan itu terus membisikkan kepada orang-orang yang patah hati untuk mengingat mantannya, untuk mengingat yang bukan muhrimnya. Diingat-ingat terus sehingga apa? Waktunya habis untuk mengingat mantan, melupakan amal soleh, melupakan robnya, melupakan beristighfar kepada robnya. Jadi amalkan sholawat tibil kulub atau sholawat syifa atau sholawat penyembuh. Itu penyembuh segala penyakit, penyakit zahir, penyakit batin sembuh. Insya Allah. Kalau kita bersolawatnya atas dasar perintah Allah, mematuhi perintah Allah, bersolawat karena Allah Ta'ala, insya Allah nanti hati kita fokus, pikiran kita fokus nih hanya kepada Rabb kita, kepada Rasul kita. Nanti hal-hal yang nggak penting seperti mantan itu akan dengan sendirinya menyingkir gitu. Jadi kita sibukkan diri kita dengan bersolawat kepada Rasulullah. Insya Allah kalau kita fokusnya kepada Rabb kita fokusnya kepada Rasul kita, hati kita, pikiran kita akan tertata rapi dan akan dengan sendirinya hal-hal yang nggak penting itu akan keluar. Sholawatnya sholawat syifa atau sholawat tibil kulub ya Mbak Vina. Yang selanjutnya dari Mbak Alicia Aldin. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari video Umi ini, Umi dan sekeluarga diberikan keberkahan dan selalu diijabahi doa-doanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Umi, Lisa mau tanya, bagaimana kalau Lisa membaca sholawat munjiatnya saat sedang bekerja? Dan Umi kan bilang pas baca Al-Fatihah nanti kembali lagi di atas sejadah. Sedangkan saya di kantor pas senggang membaca 7 kali Al-Fatihah, 1 kali sholawat Nabi, lalu bersolawat 100 kali, Umi, itu pun saya lakukan di atas kursi kerja saya, Umi. Kebetulan banget menghadap kiblat. Apakah boleh jika dilakukan di atas kursi dan seumpamanya saya pindah dinas dan arahnya tidak sesuai kiblat, Umi? Apakah boleh? Mohon jawabannya, Umi. Oke, amalan melembutkan hati. Kenapa afdolnya di atas sejadah? Karena ketika membaca Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi 1 kali, bermunajat kepada Allah, Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nabi 1 kali, itu kita posisi harus menengadahkan tangan ke atas. Ada berdoa yang baik adalah menengadahkan tangan ke atas, menyebut nama Rob kita, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Itu yang diajarkan Rasulullah. Kalau panjenengan ada uzur, terhalang sesuatu, misalnya pas kerja, apakah nggak boleh mengamalkan amalan ini? Boleh. Tapi usahakan pada saat harus menengadahkan tangan ke atas, tengadahkan tangan dan sebut nama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya Allah, hamba mohon kepadamu dari keberkahan sholawat munjiat yang hamba baca 100 kali, lembutkanlah hati si fulan bin fulan untuk hamba. Itu kita harus menengadahkan tangan.
Takutnya kalau misalnya panjenengan pas sambil kerja nggak bisa begini karena malu dilihat kanan kiri, jadi sebaiknya di atas sejadah. Tapi kalau ternyata mungkin kantornya modelnya kubikal gitu yang tertutup, panjenengan bebas, ya silakan, nggak apa-apa. Menghadap ke kiblat lebih bagus. Dan saya berikan contoh, jadi pilek ya teman-teman. Saya berikan contoh, saya sendiri kalau perjalanan syafar ke Rembang, Semarang ini kan saya kecapean sampai suara habis syafar tuh. Saya tidak pernah mau menyia-nyiakan kondisi syafar saya, karena saya tahu di dalam syafar itu ada doa yang sangat diijabah oleh Allah dengan cepat. Jadi saya juga kemarin balik ke Rembang, saya amalkan amalan melembutkan hati. Ini ceritanya 1 jam seperempat lah selesai amalan ini. Kalau digeber 1 kali ini ya, duduk. Saya baca, saya di atas kendaraan saya sambil begini, 1 tangan saya nyetir, 1 saya menghadapkan tangan, gitu karena nggak mungkin saya nyetir dua tangannya, nanti setirnya lepas kan. Saya baca, arah kiblatnya nggak tentu. Kalau saya balik ke Rembang kan arahnya timur, itu bukan kiblat, jadi saya baca gitu. Dan pada saat kemarin saya balik ke Semarang, saya baca. Jadi saya hitungnya 1/4 jam karena dari Semarang sampai perbatasan Demak Kudus itu selesai 1/4 jam itu. Saya geber ini selesai. Jadi boleh saja, boleh. Yang penting tengahkan tangan ke atas. Dari Mbak Trinjani, Umi, misalkan mendoakan teman yang non muslim, apakah boleh? Maksudnya bisa. Ini amalan ini ya maksudnya ya. Rasulullah ada kisahnya. Rasulullah pernah meminta kepada Allah untuk mendoakan ibunda beliau, memohon ampun untuk ibunda beliau, dan Allah melarang itu. Tapi Allah mengizinkan beliau untuk menziarahi makam ibundanya. Dari kisah tersebut ya, dari riwayat tersebut dapat kita ambil pelajarannya, hikmahnya adalah kita tidak boleh mendoakan umat selain umat Islam. Non muslim kita tidak boleh doakan, tapi kita boleh mendoakan mereka apa? 1, kita mintakan hidayah kepada Allah agar hatinya disentuh hidayah, mau menerima agamanya Allah, mau mengakui bahwa Allah adalah Robnya gitu. Jadi kalau mau mengamalkan amalan lembutkan hati untuk non muslim, silakan saja amalkan lembutkan hati si fulan bin fulan untuk hamba, dan lembutkan hatinya agar menerima hidayahmu, agar mau memeluk agamamu, seperti itu. Jangan mendoakan yang lain. Misalnya mendoakan beliau semoga kau ampuni dosa-dosa beliau karena mungkin sedang dekat sama beliau, pengen jadi jodohnya, dimintakan doa agar diampuni, nggak boleh. Doakan agar Allah berikan hidayah. Ya Allah, sentuhlah hati si fulan bin fulan. Kalau perlu beserta keluarganya, beserta kedua orang tuanya ya, agar menerima hidayahmu, agar menerima agamamu, agar mengakui bahwa engkau adalah Tuhannya, seperti itu. Dan lembutkanlah hati fulan bin fulan untuk hamba. Apakah bisa? Allah ya, walaupun dia itu non muslim, tapi dia itu tetap makhluknya Allah, tetap hambanya Allah. Jadi yang menggenggam hatinya tetap Allah. Allah mau kasih dia hidayah, Allah mau keraskan hatinya, Allah mau selamanya tidak kasih hidayah, itu adalah hak mutlaknya Allah. Jadi mohonnya kepada Allah boleh ya, tapi jangan mendoakan yang lain-lain. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bisa memberikan jawaban buat teman-teman tadi yang bertanya, dan mungkin teman-teman juga yang punya pertanyaan yang sama. Jika masih ada pertanyaan lagi, silakan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun ya. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan dari lisan kita, yang kita ketikkan dari jemari kita, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.